Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sahabat keluarga muslim, yang semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan-kebaikannya kepada kita. Dan kita termasuk orang-orang yang Allah inginkan kebaikan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam kajian kita di Tazkiyatun Nufus, kita kembali mengangkat atau juga melanjutkan bab yang sebelumnya sudah kita bahas di minggu yang lalu, berkenaan tentang bab doa, bab dari doa. Kita telah membahas tentang pengertian, definisi dari doa itu sendiri. Nah, kita akan masuk kepada tema selanjutnya atau juga poin lainnya dari bab doa ini, yaitu tentang pentingnya doa dalam kehidupan kita. Pentingnya doa dalam kehidupan kita. Perlu kita garis bawahi, yang membutuhkan doa, yang berkeperluan dengan doa, itu adalah kita. Bukan Allah, bukan Tuhan kita. Seandainya seluruh manusia di atas bumi ini, yang ada miliaran jumlahnya, tidak ada satupun di antara kita yang berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, beribadah kepada Allah, menyembah Allah, maka sama sekali tidak jatuh kekuasaan Allah. Sama sekali Allah tidak rugi, walaupun seluruh hambanya atau manusia yang Dia ciptakan tidak ada yang menyembahnya. Allah tidak rugi. Karena apa? Allah tidak butuh kepada kita. Berbeda dengan seorang pemimpin suatu kerajaan, presiden, atau kaisar. Mereka butuh kepada rakyatnya. Apalah arti seorang raja, seorang presiden kalau dia tidak punya rakyat? Dan ketika seluruh rakyatnya memberontak kepadanya atau melengsarkan, menjatuhkannya, maka mau tidak mau raja atau kaisar, presiden tersebut dia harus jatuh. Dia harus turun. Kenapa? Tidak ada yang mau lagi dia dipimpin olehnya. Nah, di sini bedanya ketika kekuasaan itu dimiliki oleh Allah, yang tidak ada satupun di antara manusia, bahkan kalau berserikat dengan jin sekalipun, gak akan mampu untuk menjatuhkan atau bahkan mengurangkan sedikit saja dari kekuasaan Allah. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dari sini kita dapat pahami bahwasanya yang membutuhkan doa itu adalah kita. Diri kita sendiri yang membutuhkan doa kepada Allah. Apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab? Dia pernah mengatakan, sesungguhnya aku tidak peduli terhadap doa-doaku itu dikabulkan atau tidak dikabulkan oleh Allah. Namun yang sangat aku syukuri dan aku kagumi atau aku sukai adalah ketika Allah masih membukakan pintu doa untukku. Artinya Allah masih buat aku butuh untuk berdoa. Ketika itu telah Allah berikan kepadaku, maka dengan sendirinya doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Karena Allah katakan apa? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku akan kabulkan doamu. Ini yang diyakini oleh Umar bin Khattab. Ketika dia mengatakan bahwasanya dia tidak peduli apakah doa yang dia panjatkan itu Allah kabulkan.
Namun yang dia khawatirkan ketika tidak ada lagi keinginan di hatinya untuk berdoa kepada Allah. Ini yang dia takutkan. Ada orang-orang yang Allah tutup darinya pintu untuk berdoa kepada Allah. Sehingga apa? Dia tidak merasakan penting dia untuk berdoa kepada Allah. Karena apa yang dia inginkan bisa dia dapatkan dengan mudahnya. Dan dia tidak merasa ada sesuatu yang menyulitkan hidupnya. Maka takutlah, wahai kaum muslimin. Khawatirkanlah diri Anda. Jika Anda dapati diri Anda tidak butuh pada doa. Karena bisa jadi Allah menutup pintu tersebut. Dan kita termasuk orang-orang yang Allah berikan istidraj. Allah berikan semua yang kita butuhkan, inginkan dengan mudahnya. Dan Allah buat kita tidak butuh untuk menyembah, beribadah kepada Allah. Karena kita tahu, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu dia adalah ibadah. Ketika kita masih mau berdoa, maka selagi itu pula kita beribadah kepada Allah. Tapi ketika untuk berdoa saja kita merasa sungkan, tidak butuh, atau kalaupun kita berdoa dengan doa hati yang lalai, dengan doa yang kita tidak merasakan manisnya doa tersebut, karena kita tidak benar-benar membutuhkan. Maka ini yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Dia syukuri ketika Allah masih mengizinkannya untuk berdoa. Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan lanjutkan kembali membahas tentang pentingnya doa dalam kehidupan kita sehari-hari yang mudah-mudahan menjadi pembuka pintu untuk kita termotivasi senantiasa berdoa kepada Allah. Kita akan lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan di segmen yang kedua, membahas tentang pentingnya doa dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surat Al-Ghafir atau Al-Mu'min. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Allah berfirman dalam surah ini yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, berdoa dan beribadahlah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu, akan kukabulkan, aku terima ibadahmu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya, orang-orang yang menyombongkan dirinya dari menyembahku, dari beribadah, berdoa kepadaku, akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Coba kita tadaburi, kita pahami ayat ini. Allah katakan di sana, ud'uni astajib lakum. Berdoalah. Allah perintahkan itu. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kata Allah, maka akan aku kabulkan. Jadi pada asalnya ketika kita berdoa, maka Allah akan kabulkan doa kita. Hanya saja terkadang manusia, terkadang kita tidak sabar dengan doa kita. Bagaimana Rasulullah pernah melihat ada seorang pemuda yang dia berdoa, terus berdoa kepada Allah. Namun dia katakan, aku sudah sebanyak berdoa, tapi aku tidak mendapatkan doaku itu dikabulkan. Maka ini yang dikatakan termasuk
terburu-buru dalam doa. Perlu kita ketahui, para nabi saja ada di antara mereka yang berdoa sampai puluhan tahun. Ada Nabi Yakub, dia berdoa pada Tuhannya agar kiranya dikembalikan anaknya Yusuf. Dia berdoa sampai kurang lebih 40 tahun lamanya. Dia ingin minta kepada Allah dikembalikan anaknya. Dan akhirnya Allah kembalikan. Namun coba lihat proses yang panjang. Dia bersabar dengan doanya. Dan ketika kita berdoa, yakinlah paling minimal ya, doa yang kita panjatkan itu menjadi ibadah untuk kita. Dinilai, dimasukkan dalam catatan amal kita karena kita telah berdoa kepada Allah. Atau bisa jadi Allah ganti doa yang kita minta itu, Allah ganti dengan diselamatkannya kita dari keburukan. Kita berdoa, ya Allah berikanlah aku mobil misalnya, berikanlah aku rumah, berikanlah aku uang sebanyak sekian-sekian. Kita terus berdoa dengan doa tersebut. Dan ternyata sampai beberapa waktu lamanya kita berdoa, belum Allah kabulkan doa tersebut. Namun ternyata di sana ada peristiwa yang seandainya terjadi pada kita, kecelakaan atau kehilangan, misalnya kita seharusnya dirampok, gitu ya. Hilang dari kita seharusnya nilainya seperti apa yang kita doakan. Namun karena kita berdoa, Allah jaga, artinya Allah gantikan, dan artinya tidak ada sia-sia dari doa kita. Atau yang lebih baik lagi, Allah siapkan untuk kita doa tersebut di akhirat nantinya. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, yang artinya ada di masa manusia ketika dia dikumpulkan, kemudian datang malaikat membawa pahala-pahala yang begitu banyak kepadanya. Orang ini berkata kepada malaikat, wahai malaikat, dari mana datangnya pahala-pahala ini? Karena dia merasa dia tidak pernah mengerjakan yang mendapatkan pahala seperti itu. Maka apa yang dikatakan malaikat? Ini adalah pahala dari doa-doamu ketika hidup di dunia yang belum sempat Allah kabulkan doa tersebut sehingga menjadi amal ibadah. Allahu Akbar. Sampai kata Rasulullah, orang-orang ini berharap semua doa-doanya ketika di dunia belum dikabulkan oleh Allah sehingga bisa diganti dengan amalan ini. Allahu Akbar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Lantas apalagi yang menjadi alasan kita untuk tidak berdoa kepada Allah? Kalaulah kita tahu ternyata tidak ada yang sia-sia ketika kita berdoa kepada Allah. Hatta sampai ketika kita ditimpa musibah. Ada hikmah yang luar biasa besar. Orang ketika dia merasa sulit, ketika dia merasa sempit, ketika dia merasa putus asa, tidak ada lagi yang dapat membantunya, maka dia baru mulai mengetuk pintunya Allah. Salatnya dengan salat yang khusyuk. Kemudian dia berdoa kepada Allah, meminta, ya Allah, aku tidak lagi menemukan jalan keluar. Tidak ada lagi daya upaya yang aku miliki. Dan tidak ada lagi pertolongan selain pertolongan darimu. Dia berdoa kepada Allah dengan meneteskan air mata dengan khusyuknya. Coba lihat. Coba lihat hikmah yang besar dari musibah yang Allah kirimkan kepada kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali
masih menceritakan tentang pentingnya doa, yang semoga dengan mengetahui perkara ini membuat kita terus bisa berdoa kepada Allah dengan hati yang benar-benar khusyuk meminta kepadanya. Allah, kita akan lanjutkan setelah beberapa jeda berikut. Ya baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan di segmen yang terakhir. Nah, kita masih lanjutkan tentang pentingnya doa dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, coba kita lihat tadinya ya, beberapa pembahasan dalil-dalil yang kita kemukakan tentang pentingnya doa. Yang tadi kita katakan Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku atau beribadahlah kepadaku, maka aku akan kabulkan. Aku akan terima ibadahmu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhiri. Nah, coba lihat di potongan ayat selanjutnya. Setelah tadi Allah katakan kalau engkau berdoa, engkau beribadah kepadaku, maka aku akan terima doamu, ibadahmu, dan akan aku kabulkan kepadamu. Sebaliknya, ini sering ya Allah buat metodenya, uslubnya dalam Al-Quran itu, ketika Allah contohnya tadi, wa itta'adzana rabbukum la'in sakartum la'ajidannakum. Ketika Allah perintahkan syukur, maka Allah akan tambah, Allah kasih balasan, Allah tunjukkan ini balasannya. Tapi sebaliknya, ketika engkau kufur, inna adzabi lasyadid, maka ketahuilah azabku sangat pedih. Ini juga, coba lihat ayat ini, Allah katakan kalau kita berdoa, maka Allah akan kabulkan doa kita. Sebaliknya, ketika seorang hamba menyombongkan dirinya, dia tidak pernah berdoa kepada Allah, karena dia merasa apa yang aku inginkan bisa aku dapatkan tanpa harus berdoa, meminta, menangis-nangis, aku bisa dapatkan. Timbul rasa sombong. Ini yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, innal ladzina yastakbiruna, sungguhnya orang-orang yang dia sombong, merasa tidak butuh kepada doa. Maka apa ancamannya? Sayadkhuluna jahannam madakhirin, maka dia nantinya akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina dina, istikbar, sombong. Ini yang dikatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misla dzarrah min al-kibr, atau kama qala Rasulullah. Tidak akan masuk surga, dikatakan oleh Rasulullah, orang yang di hatinya terdapat kesombongan walaupun hanya sebesar zarrah atau misqala dzarratin dzarrah. Sebesar dzarrah ini ya digambarkan oleh ulama kita itu bagaikan, mungkin kita bagi ibu yang pernah mencuci atau menyiangi sawi, gitu ya, ada biji sawi itu sangat kecil. Nah, katakan seperti itu. Ya, walaupun sebesar itu, kalau ada kesombongan di hati manusia tersebut, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Maka ini yang dikatakan ketika seseorang ada kesombongan di hatinya yang membuat dia enggan untuk berdoa meminta kepada Rabb-Nya, maka dia akan diancam masuk ke dalam neraka dengan keadaan hina dina. Coba lihat, maka ini benar apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Dia syukuri, dia betul-betul merasa sangat berterima kasih kepada Allah karena masih Allah bukakan pintu baginya untuk bisa berdoa kepada Allah. Dan adapun orang-orang yang gak berdoa, yang gak mau berdoa karena merasa dirinya cukup, maka bisa jadi Allah telah tutupkan pintu doa untuknya.
Atau bagi orang-orang yang dia walaupun berdoa tapi hatinya lalai, tidak betul-betul doanya. Karena apa? Karena dia merasa belum butuh dengan doa tersebut. Padahal Rasulullah mengatakan, barang siapa yang dia mengingat Allah, berdoa kepada Allah di waktu lapangnya, maka Allah akan mengingatnya, akan mengabulkan doanya di waktu sempitnya. Di waktu sempitnya. Maka ini juga yang terjadi dengan Ustadz kita, Khalid Basalamah. Beliau pernah menceritakan kejadiannya ketika dia sholat sunnah di masjid. Ketika itu dia punya masalah yang cukup berat. Dia sholat, khusyuk, sujud, kemudian dia berdoa dengan linangan air mata. Nah ternyata di sampingnya ada bapak-bapak tua yang menyaksikan pemandangan seperti itu. Dia dekati ustadz tersebut setelah selesai sholat Jumat itu. Dia tanya, awalnya dia berbasa-basi mengatakan, Ustaz pernah nggak mengumpulkan doa-doa, bukukan buka doa-doa yang penting? Ya dia bilang, Ustaz ini mengatakan belum, tapi nanti saya akan usahakan Pak. Kemudian bapak ini bertanya, Ustaz tadi Ustaz berdoa dengan khusyuknya, dengan linangan air mata, kira-kira apa yang Ustaz doakan? Soalnya saya sampai rambut seputih ini belum pernah merasakan bisa berdoa dengan khusyuknya, berdoa dengan linangan air mata. Maka ketika itu Ustadz Khalid merasa ini adalah jawaban, hiburan yang Allah berikan kepada saya. Artinya apa? Ternyata di balik musibah atau masalah yang saya hadapi, ada hikmah yang besar, yaitu Allah ingin memberikan saya rasa nikmatnya berdoa kepada Allah dengan masalah yang Allah kirimkan kepada kita. Jadi ya, sekali lagi kita katakan kaum muslimin, sahabat keluarga muslim, berhusnudzon kepada Allah. Ketika kita berhusnudzon kepada Allah, Allah akan berikan kebaikan dari husnudzon kita. Karena Allah berdasarkan sangkaan hambanya. Ketika Allah kirimkan masalah musibah, bisa jadi Allah ingin kita kembali kepadanya, meminta kepadanya, merengek-rengek di hadapannya, mengetuk pintunya yang sudah lama tidak kita ketuk. Dengan apa? Dengan salat dan doa kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bagi Anda yang sedang ada masalah, yang mungkin terlilit hutang, yang memiliki penyakit yang sudah lama dirasakan, cobalah ketuk pintu itu. Cari waktu-waktu mustajab doa, waktu-waktu yang mudah Allah kabulkan doa kita. Mudah-mudahan dengannya kita terus berdoa dan terus berdoa tanpa menghentikan doa. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa tersebut atau Allah ganti dengan yang lebih baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.